Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pal TV? Senang sekali saya Kiki Marina kembali menjumpai Anda dalam program acara Aspirasi Demokrasi. Pemirsa, sesaat lagi kita akan jelang Pesta Rakyat 2024. Sudahkah Anda mengenal para calon pemimpin kita? Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan salah seorang tokoh pemuda Kota Palembang, sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gencar Gerakan Cinta Rakyat, yaitu Charma Afrianto, Sarjana Ekonomi atau lebih akrab Kiki sapa sebagai Kak Charma. Siap, Ki. Apa kabar nih Kak Charma? Sehat, Ki, alhamdulillah. Iya. Jadi hari ini lagi sibuk-sibuk apa nih kegiatan hari-harinya Kak Charma? Iya, kalau kesibukan sehari-hari tentunya sebagai seorang komisaris BUMD saya ngantor setiap pagi. Setelah itu tentunya ya ada beberapa kegiatan rutin saya sudah bertahun-tahun sebagai seorang wira swasta kontraktor, ya biasalah ngawasi kerjaan. Kemudian sebagai ketua umum DPP Gencar, saya harus menjalankan amanah dari pendiri Panding Ponder Gencar melakukan giat-giat peduli sosial bersama semua tim setiap hari. Jadi kita sudah tekankan bahwa setiap hari pengurus Gencar dimanapun berada harus melakukan giat-giat peduli sosial, kecuali hari Minggu. Misalnya. Oke, jadi setiap hari kegiatan Gerakan Cinta Rakyat ini selalu ada? Iya, bisa dilihat di medsos, ya? di lapangan, tanya langsung ke masyarakat. Memang setiap hari sampai malam, sampai tengah dalu. Tengah dulu. Kira-kira apa aja nih kegiatan yang memang setiap hari rutin dilakukan? Iya, biasanya kami merespon semua aspirasi dari masyarakat dimanapun berada, di Palembang, Banyuasin, seluruh kabupaten kota di Sumsel, itu melalui IG, melalui medsos, melalui tim-tim. Misalnya seperti kemarin ada nenek-nenek usia 76 tahun, tidak bisa berjalan sudah 5 tahun, perlu kursi roda. Jadi kami inventarisir kebutuhan masyarakat setiap hari yang mengajukan melalui pengurus. Akhirnya kami eksekusi. Paling lama itu 2 kali 24 jam langsung kami eksekusi, kami datangi bersama pengurus, kemudian kami serahkan bantuan. Ada juga yang sakit menahun, tidak punya biaya, tidak punya kartu KIS, tidak punya keluarga, itu biasanya tim kesehatan kita yang turun langsung ngurus KIS-nya, langsung bawa ke rumah sakit. Penyakit ringan atau penyakit berat semuanya harus kita selesaikan. Ada lagi misalnya yang baru-baru ini seorang anak 3 tahun yang dititipkan di rumah tetangga karena tidak ada yang ngurus, bapaknya sudah tidak ada, ibunya bekerja keluar, sehingga tetangga kasihan, diurus oleh beberapa rukun tetangga. Akhirnya kami urus langsung, kami berikan penghidupan yang layak melalui Ormas Gencar ini. Jadi kalau malam itu sudah mulai gerakan rezeki dalu, berbagi beras di 107 kelurahan khususnya di Palembang, itu melakukan kegiatan rezeki dalu, ngetok-ngetok rumah sampai jam 11 malam. Luar biasa, jadi Itu memang menyebar di seluruh wilayah ya? Alhamdulillah kita sudah tinggal 3 kabupaten kota yang belum ada Gencar di Sumsel. Kalau di provinsi baru di 6 provinsi kita ada di Indonesia. Jadi untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Gencar ini sebenarnya itu dari anggota kah atau seperti apa? Iya, kalau bantuan rutin beras setiap tahun kita kucurkan 80 ton dari tahun 2020, biasanya didata 6 bulan sebelumnya. Biasanya tim-tim Gencar provinsi kemudian sampai ke kota kabupaten mendata di setiap rukun tetangga mana-mana mereka yang belum mendapatkan PKH, BLT dan lain-lain. Barulah data itu diolah sama teman-teman, kemudian dilihat, dicocokkan dengan Pemprov dan Pemkap apakah mereka sudah menerima bantuan BLT atau PKH. Kalau mereka belum, makanya kita berikan bantuan. Tapi kalau mereka sudah, ya terpaksa diganti dengan data yang lain. Jadi ini sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Oke, kalau diceritakan tadi banyak sekali kegiatannya ya. Ini siapa sih para anggota ini, Kak Charma? Ya ini anak-anak muda, para saya katakan mereka adalah pejuang sosial ya, pejuang kemanusiaan yang punya satu visi misi dengan saya selaku pendiri Gencar bahwa hidup ini harus berbagi. Jadi mereka meluangkan waktu, padahal mereka semua punya kesibukan. Mereka meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang, patungan untuk membeli
sembako, minyak sayur, telur dan sebagainya. Pokoknya mereka semua adalah pejuang-pejuang kemanusiaan bagi saya. Tertarik sekali membahas Gencar dulu kita ya. Ya, siap. Jadi kalau Gencar ini memang tadi katanya karena memang ada panggilan begitu. Awal latar belakang mendirikan Gencar. Latar belakangnya sebenarnya kurang enak saya ceritakan karena saya seorang aktivis yang cukup vokal lah ya di Sumsel. Ketika ada isu nasional kemarin masalah Omnibus Law, saya cukup konsisten mengkritik pemerintah pusat, pemerintah daerah bahwa ada yang salah dalam penyusunan undang-undang Omnibus Law yang dari semua segmen itu tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga saya melakukan aksi-aksi berkesinambungan setiap minggu, setiap bulan, sampai meledak aksi di Palembang 15.000 massa bersama mahasiswa. Ini para panglima demonya sebenarnya ada di sini semua. Ya, jadi mungkin itu finalnya akhirnya saya tersandera oleh pemerintah. Akhirnya saya katakan cukup disandera, sehingga saya buat komitmen dengan pemerintah, stop untuk mengkritik secara frontal, coba lakukan sebuah aktivitas yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Akhirnya kami bahas bersama, ayo Kak Charma coba direm dulu, kita berjuang untuk masyarakat, kita alihkan dengan gerakan peduli sosial. Akhirnya para pendirinya, Haji Herman Deru selaku gubernur, Ibu Anita selaku ketua DPR, Pak Eko Indra Heri mantan Kapolda, termasuk saya juga, termasuk ada Pak Sekjen, ada Bendahara Umum, itu kami sepakat mendirikan sebuah organisasi yang sifatnya gerakan setiap hari hanya membantu masyarakat. Awalnya mereka membantu paket-paket sembako ya, tapi selanjutnya kita sendiri yang mandiri untuk mengadakan paket sembako, telur, beras, minyak sayur dan sebagainya. Itu latar belakangnya munculnya organisasi Gencar. Tapi secara pribadi saya sudah terbiasa dari dulu karena hidup dari kecil itu di jalan. Saya sudah terbiasa dari dulu berbagi dengan masyarakat. Selaku ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019, 5 tahun, 2 periode, kami membiasakan diri untuk melatih peduli terhadap sesama ya. Pada awal-awal masa Covid, sebelum Covid pun kita sudah melakukan pembagian sembako. Saya pikir itu sudah menjadi kebiasaan dalam diri saya ya. Jadi bukan karena Gencarnya, tapi fokusnya ketika organisasi Gencar berdiri, mulai kami fokus melakukan gerakan masif peduli sosial. Oke, jadi memang sudah ada latar belakang jiwa sosial sebelumnya ya. Ya, sudah karena tertanam, lingkungan ya? dari kecil membentuk saya untuk peduli orang. Jadi memang sebenarnya ada juga pasti gerakan-gerakan yang nanti akan dikupas lagi nih dalam Gencar. Siap, Kiki. Nah, untuk pemirsa PAL TV kita akan jeda sesaat. Setelah yang satu ini, Aspirasi Demokrasi akan segera kembali. Halo pemirsa, Anda masih bersama Aspirasi Demokrasi. Pada segmen yang kedua kita masih membahas dan berbincang dengan tokoh pemuda kita yaitu Kak Charma. Kak Charma, kalau tadi sudah dibahas nih mengenai Gencar ini kegiatannya apa saja, kemudian latar belakangnya. Ini terbentuknya sejak tahun kapan ya? Sudah berapa lama? Agustus 2020. 2020. Ya, jadi belum sampai usia 3 tahun. Tapi kegiatan yang sudah dilakukan banyak sekali ya? Alhamdulillah, kalau saya total tonase berasnya sudah bisa 200 ton lebih. Wow. Minyak sayur, gula, telur, saya nggak mau ngitung ya. Pokoknya setiap hari kita harus turun ke lapangan. Bagaimana sih untuk menjaga konsistensi dari gerakan ini? Ya, sebenarnya konsistensinya bukan pada amunisi sembakonya. Konsistensinya kepada mental para pengurusnya. Sampai hari ini pengurus Gencar bukannya berkurang malah bertambah. Banyak orang menilai bahwa gerakan-gerakan peduli sosial ini, apalagi kita 2 tahun terakhir kan dihantam oleh pandemi dunia ya, pandemi COVID-19. Kesenjangan sosial semakin tinggi, pekerjaan semakin sulit dicari, kemudian pengangguran semakin banyak, ekonomi, pendapatan masyarakat juga semakin berkurang, daya beli berkurang. Artinya hari ini kami hadir di waktu yang tepat. Gencar hadir di waktu dunia membutuhkan.
di waktu Indonesia krisis, di waktu Palembang, rakyat Palembang menjerit. Kita harus catat 52.000 rakyat miskin kota. Setelah pandemi COVID-19 itu 120.000 lebih. Ada hampir 80.000 rakyat miskin kota baru muncul. Makanya kami hadir di saat yang tepat. Jadi momennya ini pas. Gitu. Oke, jadi kalau diceritakan dari mulai berapa anggota sampai hingga saat ini jadi berapa? Nah, pasti kalau di Sumsel sudah 14 kabupaten kota, kalau di Indonesia sudah ada 6 provinsi, ditambah Sumsel 7 provinsi. Jadi bantuan juga akan dibagikan secara merata di setiap daerah? Mereka bergerak sendiri-sendiri, seperti Banyuasin setiap tahun tidak kurang dari 5 ton dibantu oleh Ketua Dewan Pembina Bupatinya. Saya harus akui itu. Kemudian Muara Enim hari ini sangat gencar ya melakukan aktivitas peduli sosial, padahal baru dilantik Kabupaten Muara Enim. Jadi saya pikir mereka adalah anak-anak muda, aktivis-aktivis peduli sosial yang tidak pernah kehilangan akal untuk mencari amunisi gitu loh. Yang di otak mereka yang saya tanamkan adalah setiap hari harus muncul di ruang publik, gencar berbuat di mana-mana. Gitu. Kak Charma, mungkin pemirsa PAL TV ada yang belum mengenal sosok seorang Kak Charma nih. Bisa dijelaskan nggak sih dulu gimana pendidikan atau latar belakang Kak Charma? Ya biasa-biasa aja, usia baru 48 tahun. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kebetulan adik-adik saya sudah cukup mapan, ada yang Kajari di Prabu Muli, ada juga yang seorang pengusaha kuliner sama karyawan bank. Kami cuma 3 saudara. Kalau anak saya 5, alhamdulillah istri sampai sekarang 1. Ya? Yang tertua itu sudah mau wisuda S2, yang nomor 2 juga sebentar lagi selesai kuliah, dan yang paling kecil itu usia 3 tahun. Jadi biasa-biasa saja. Saya kuliah tamat tahun 98, ya, kemudian ya seperti anak-anak muda lain zaman itu aktif di organisasi IMM, kemudian merantau ke Jakarta dari tahun 99, ya. Alhamdulillah puncak karir saya di 2003 menjabat sebagai direktur marketing di sebuah perusahaan pasar modal terbesar di Indonesia. Kita pernah buka di 17 kantor se-Indonesia ya, di kota-kota besar. Saya pikir pengalaman yang hampir semua orang bisa ya. Tapi mungkin yang membedakan adalah bahwa saya anak kampung. Bapak saya bukan seorang pejabat, ibu saya juga bukan keturunan ningrat. Ya, saya lahir dari kecil itu biasa mandiri. Ya, saya sudah memutuskan untuk kuliah, sekolah itu dengan keringat saya sendiri. Itu saya pikir itu sebuah modal kehidupan buat saya untuk survive di kemudian hari. Cuman itu. Jadi lebih kita tahu lah orang tua saya siapa. Ya kan ini kami tetanggaan di pemirsa PAL TV. Kebetulan ya. Ya, siap. Jadi karena Kiki tahu nih Kak Charma dulu seperti apa begitu ya, keluarganya juga. Tapi ini untuk pemirsa PAL TV nih. Kalau Kak Charma ini kan memang sudah lama sebagai kontraktor, juga sekaligus sebagai aktivis. Alasannya nih, kenapa nih sekarang sudah menuju ke arah politik nih? Ya, terus terang silakan tanya sama teman-teman. Saya tidak pernah berpikir untuk merebut kekuasaan atau terjun di dunia politik. Saya tidak pernah berpikir. Apalagi seorang komisaris tidak boleh anggota partai ya. Itu sudah syarat undang-undang. Saya tidak pernah berpikir masuk di dunia politik. Tetapi karena kegiatan investasi sosial yang kami lakukan di dalam 5 tahun terakhir membuat masyarakat itu punya penilaian tersendiri. Jangan-jangan Pak Charma ini bagi beras mau ikut konstelasi pileg atau pilkada. Itu pikiran liar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin karena banyak sekali lembaga-lembaga survei lokal, kemudian penilaian-penilaian media online, media cetak di luar sana yang berasumsi, beropini bahwa saya akan terjun di politik. Padahal tidak ada. Sehingga di beberapa radar survei nama saya selalu masuk gitu loh. Seolah-olah mau mencalonkan. Nah, atas dasar itulah 4 bulan yang lalu teman-teman semuanya dari FPPM, dari Gencar, dari Palembang Maju Sejahtera itu mereka memberikan sebuah masukan yang menurut saya ini dahsyat. Kapan lagi Kak Charma Kito sekarang bisa berbuat untuk 100.000 orang? Kalau Kak Charma wali kota mungkin kita bisa berbuat untuk 1,5 juta orang. Saya memutuskan jawaban maju mencalonkan diri dari wali kota atau tidak itu bukan langsung saya jawab iya atau tidak. Saya minta waktu sama teman-teman untuk berpikir berminggu-minggu. Saya bilang kalau saya putuskan iya,
Artinya saya harus siap semua. Popularitas, elektabilitas, terutama isi tas. Karena semua operasional itu pasti mengeluarkan biaya. Jadi tidak mudah saya mengatakan saya bakal calon wali kota Palembang. Tidak pernah berpikir atau bermimpi atau punya niat. Tapi karena mereka memberikan sebuah penguatan, ya, sebuah semangat bahwa kita butuh perubahan, Kak. Ditambah lagi ketika saya turun, beberapa kali emak-emak yang saya bantu kursi roda, berobat gratis, anaknya putus sekolah, mereka sangat sering video yang kalian lihat di medsos, kapanlah Pak Charma jadi pemimpin. Jadi membuat saya tergugah gitu loh. Benar kata kawan-kawan, kalau hari ini selama hampir 3 tahun gencar cuma bisa berbuat untuk 100.000 orang. Cak Mano, kalau aku jadi wali kota mungkin bisa 1,5 juta orang ini udah ketik lagi yang susah. Nah, itu harapan dari mereka semua di luar sana. Iya, itu kira latar belakang. Jadi sebenarnya dengan kata lain ini adalah suara dari rakyat begitu, dan teman-teman di belakang juga. Iya, mereka selalu memberikan penguatan untuk pribadi saya. Seperti sore ini kami melakukan diskusi kampung dengan emak-emak di Kecamatan Kalidoni ya. Saya tanya sama tim, ini pesertanya 90% emak-emak. Kalau sudah berhadapan sama emak-emak, pasti banyak cerita. Ana ini. Tapi itulah rakyat kita. Mereka berkata jujur. Mereka mengeluarkan air mata jujur gitu loh. Bahwa kami tidak ada beras, kami habis kontrakan, anak kami tidak kerja, anak kami putus sekolah. Itu jujur loh suara rakyat. Dan suara kejujuran itulah yang selalu memberikan saya penguatan setiap hari. Setiap hari saya berjumpa dengan mereka yang membutuhkan. Jadi itu juga yang membentuk mental saya. Bukan ibaratnya didesain ya secara politis, tidak. Iya. Kami lahir alami dari rakyat. Saya juga bukan anak siapa-siapa, dari rakyat juga. Ya saya pikir itulah faktanya. Karena memang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi tahu sekali apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Akan lebih dalam lagi kita bahas nih Kak Charma. Kita akan lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Untuk pemirsa PAL TV tetap bersama Aspirasi Demokrasi. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Aspirasi Demokrasi. Kita masih bersama dengan Kak Charma yang tadi sudah membahas ya detail sekali juga tentang bagaimana perjalanan dari gerakan cinta masyarakat dan juga latar belakang, kemudian juga seperti apa sih backgroundnya Kak Charma gitu ya. Kak Charma tadi sudah disampaikan bahwa Kak Charma ini adalah sosok yang memang bangkit atau maju karena memang permintaan dari rakyat secara langsung ya. Jadi otomatis ada rasa optimisme bahwa memang ini dari rakyat dan untuk rakyat begitu ya. Nah, seberapa tinggi sih optimisme Kak Chandra untuk maju pada Pilkada 2024? Iya, saya katakan di awal tidak mudah menjawab tantangan dari senior-senior, dari kawan-kawan untuk mendorong saya maju di Pilkada itu tidak mudah. Tapi ketika saya putuskan bismillah, saya izin dengan orang tua, dengan keluarga, artinya tidak ada kata mundur. Artinya ini bukan berlomba-lomba merebut kekuasaan, Ki, ya, harus dicatat. Bahwa politik itu menurut saya yang selama ini yang saya jalani sehari-hari adalah cara kita mensejahterakan rakyat, itu politik. Kalau politik dijadikan alat untuk merebut kekuasaan dan untuk mengeruk kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi, saya pikir ini politik jahat, bukan politik ini. Artinya semata-mata bukan untuk rakyat. Yang saya lakukan bukan merebut kekuasaan jabatan wali kotanya. Bahwa 2024 saya akan terjun berkonstelasi politik, berkompetisi dengan calon-calon lain, insya Allah iya. Ketika saya sudah bismillah, insya Allah iya. Tetapi tujuan kami adalah bahwa masyarakat Palembang hari ini punya wali kota, namanya Charma Afrianto, yang mereka setiap saat butuh apa saja, mereka setiap saat berkeluh apa saja, bisa saya tanggapi dan bisa saya eksekusi. Itu tujuan hidup saya. Kalau Kiki jalan-jalan di kota Palembang,
banyak tulisan baliho aku. Iya. Tulisannya apa namanya, jangan pelit jadi wong, mati cuman bawa kain kapan. Nah itulah yang saya tanamkan, saya prinsipkan sama teman-teman semua, bahwa kita harus berbagi. Perkara terpilih atau tidak itu urusan nanti, tapi yakinlah bahwa suara rakyat ini suara Tuhan gitu loh. Ketika rakyat memang menangis bersama kami, insya Allah kami akan selalu menangis bersama rakyat. Ketika rakyat tersenyum oleh kami, maka kami akan terus berbuat untuk masyarakat. Saya pikir itu sudah filosofi dari tim kami. Kami akan terus berada di tengah-tengah jantungnya masyarakat. Itu tujuannya berpolitik. Iya, seperti yang Kak Charma sebelumnya sampaikan kepada Kiki, bahwa kalau mau uang 10.000, ayo sedekah 10.000. Iya, sedekah dong. Karena agama kita juga menjamin 70 kali lipat kalau kita sedekah. Oke, jadi itu prinsip yang dipegang. Prinsip yang dipegang. Nah, kalau untuk langkah-langkah sendiri Kak Charma, ada langkah khusus nggak? Di politik itu tentunya strategi formalnya adalah standarnya membangun popularitas, kemudian bangun elektabilitas, kemudian persiapkan isi tas. Kata orang politik mahal, padahal menurut saya dan tim, politik itu tidak mahal. Mensejahterakan masyarakat itu bukan butuh materi, tetapi butuh energi. Energinya apa? Keyakinan bahwa kita mampu berbuat maksimal untuk masyarakat. Perkaranya butuh amunisi atau itu Allah yang atur nanti. Tapi yang pasti hari ini popularitas sedang kami bangun 3 bulan terakhir dengan spanduk di mana-mana. 500 spanduk di semua jalan kota Palembang. Kemudian baliho besi, kami persiapkan 30 baliho besi. Kemudian 10.000 yang hari ini sudah 5.000 di lorong-lorong sekota Palembang, artinya masih 5.000 lagi. Itu pun sebuah cara skema di politik untuk membangun popularitas. Kemudian podcast seperti ini, teknik juga membangun popularitas. Perkara elektabilitas, setiap hari saya dan tim harus bertemu dengan masyarakat. Iya. Seperti yang kami lakukan sore nanti di Kecamatan Kaledoni, itu membangun elektabilitas. Nah terakhir ketika sudah masuk gelanggang, kami harus mempersiapkan amunisi, yaitu isi tas. Kata orang, kita harus membeli suara rakyat. Tidak, isi tas ini akan kami dapatkan nanti strateginya. Saya percaya masyarakat sendiri yang akan membiayai kami. Kenapa? Ada hak masyarakat sebesar 1,6 sampai 1,7 triliun per tahun. Kalau kita bagi menjadi 1,5 juta jiwa, artinya 1 bulan, 1 tahun masyarakat punya hak sebesar 12 juta. Kalikan 5 tahun, 60 juta. 60 juta uang setiap individu kita orang Palembang. Tidak akan mungkin mau digadaikan masyarakat dengan 100.000 atau 200.000 per suara. Ini yang kami sedang kampanyekan di mana-mana. Jangan mau Anda menjual 60 juta hak masyarakat kota Palembang dengan 100.000 atau 200.000. Coba kita kalikan APBD kita, ada hak pembangunan uang rakyat 1,6 triliun. Dikalikan 5 triliun berapa uang? Dikalikan 5 tahun. Iya kan? Coba, banyak itu uangnya. Dibagikan 1,5 juta penduduk. 60 juta uang Kiki. Artinya ada hak masyarakat setahun 12 juta. Per bulan 1 juta. Masa 1 juta mau ditukar sama 100.000? Jangan digadaikan gitu. Jangan digadaikan. Apalagi memang setiap hari Kak Charma bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jadi mendengar apa yang dikeluhkan sehingga bisa nanti pada saat memimpin insya Allah bisa mengambil keputusan sebagai yang tepat. Contoh gitu, ya, pemirsa Pal TV, contoh saja. Di belakang IP Jalan Jembatan Pusri ada 46 kakak, emak-emak, semuanya janda. 55 sampai 70 tahun. 90% tukang cuci. 10% tidak punya pekerjaan. Apa orang tahu hari ini? Kami 3 tahun tiap bulan memberikan bantuan beras, makan, uang dan sebagainya. 46 kakak. Di Palembang ada 12 busway, busway transmusi. 12 busway yang setiap malam jam 12 sampai jam 6 pagi isinya 1 kepala keluarga dengan anak 1 dan 2. Ayo kita pikirkan. Kita tanya mereka, Cak Mano buat anak nih mang di halte? Mak Mano, mereka nak ngenjuk makan tidur di halte. Pertanyaannya bagaimana dia nak buat anaknya? Nah ini ironis di kota metropolitan sebesar Palembang. Yang terakhir saya mau katakan, permasalahan di Palembang, banjir, sampah masih di mana-mana. Belum selesai Ki. Kita perlu orang yang serius ke depan, yang bukan cuma pencitraan mau membenahi Palembang secara mendasar. Ini perlu orang-orang yang nekat, berani, tegas, dan punya visi yang jelas. Dan memang setiap hari berada di tengah-tengah masyarakat.
Dan ini Itu. akan jadi salah satu visi dan misi nanti ya? Ya pasti. Iya pastinya. Dan ini waktunya untuk Kak Charma, sebenarnya banyak sekali yang masih ingin Iya, ditanyakan. siap. Tapi ini waktunya untuk Kak Charma memberikan himbauan untuk pemirsa PAL TV. Ya, saya bukan menghimbau ya, mengajak kepada semua konstelasi politik yang akan terjun di 2024. Kalau untuk rakyat Palembang, saya cuma bisa bilang bersabar menanti pemimpin baru Anda di 2024 yang akan menangis bersama Anda, berjuang bersama Anda. Tapi untuk para konselan politik yang akan bertarung nanti 2024, luruskan niat, bukan kekuasaan yang kita kejar, tetapi bagaimana caranya kita berusaha maksimal mensejahterakan masyarakat. Itu saja pesan saya. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak nih Kak Charma. Oke, Ki. Oke, pemirsa. Terima Pokoknya kasih. sukses untuk Amin. kegiatan-kegiatannya. Amin. Semoga lancar juga untuk pertemuannya sore nanti. Siap. Dan yang pastinya untuk pemirsa PAL TV, satu hal juga yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, bahwa bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya juga dapat membantu seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan nantinya. Ya, pasti. Dan saya Kiki Marina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam aspirasi demokrasi selanjutnya.